Baik, selamat pagi sahabat Undiknas. Ketemu lagi di Time Talks with Undiknas. Jadi pada pagi hari ini saya dengan Gumulan, saya tidak sendiri. Saya didampingi suatu kehormatan dengan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bapak Dr. Ketut Sumadana SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Salam sahabat Undiknas. Ya, salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di kampus kami Bapak. Jadi sangat menarik sekali ketika kita membahas terkait dengan cyber evidence dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia disruption itu transformasi digital tentunya terkait dengan pendukung admisibilitas dan relevansi dalam tindak pidana korupsi itu membutuhkan dukungan dari beberapa evidence. Dalam hal ini adalah alat bukti elektronik. Beberapa hal yang mungkin kita sudah pahami bersama bahwa di dalam pembuktian tindak pidana korupsi itu tentunya sangat menarik Bapak, karena ini kaitannya dengan beberapa hal, tentunya kaitannya dengan borderless system. Sekiranya mungkin bisa Bapak memberikan sedikit penjelasan terkait dengan keberadaan cyber evidence dalam mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi. Terima kasih. Saya bicara tentang transformasi teknologi digital ya, yang sekarang lagi berkembang pesat ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara maju, negara-negara yang tidak maju pun atau terbelakang pun akan mengalami tadi disrupsi terkait dengan transformasi informasi dan teknologi. Sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus memanfaatkan. Apakah ini menguntungkan bagi pembuktian pengungkapan tindak pidana korupsi? Saya kira iya. Maka tadi saya cerita bagaimana seorang yang flexing di dalam maya di media massa ini bisa kita mengejar aset-asetnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari perkembangan zaman, jadi tidak cukup kita hanya mengejar pelaku tindak pidana, tapi juga harus siapa keluarganya, siapa suspeknya, orang-orang di sekitar mereka, bagaimana dampaknya, apa yang mereka lakukan, kita bisa cek semua. Tidak saja kita bicara di dunia maya, tapi juga bisa kita bicara tentang transaksi terkait keuangannya dia, ya, terkait tabungannya dia, misalnya transaksi di pasar modal kalau dia menggunakan hal seperti itu. Jadi tidak ada lagi ketika transformasi informasi digital ini melekat di penegak hukum, jadi tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dan bersembunyikan. Dari sisi pembuktian kita lebih mudah, baik dari sisi pembuktian di persidangan maupun dari sisi pembuktian melacak, melakukan recovery atau melakukan aset tracing, pencarian atau pelacakan aset-aset mereka. Ini menguntungkan tentunya bagi dunia penegak hukum. Sehingga tadi ya cyber evidence ini atau alat bukti elektronik ini bisa digunakan sebagai alat bukti ketika adanya undang-undang terbarukan daripada undang-undang tindak pidana korupsi. Itu sudah masuk menjadi alat bukti, bukan lagi menjadi barang bukti. Ya, benar sekali. Berarti alat bukti elektronik ini sebagai pendukung Bapak. Selain follow the suspect juga follow the asset gitu ya, sebagai salah satu bentuk tracing gitu ya. Jadi menarik sekali kalau kita melihat admisibilitas dan relevansi daripada alat bukti elektronik itu, apakah kemungkinan dapat dijadikan alat bukti, sementara kalau kita melihat keterbatasan jenis alat bukti dalam KUHP itu Bapak, bagaimana menurut Bapak? Kalau tidak benar korupsi, tidak lagi kita bicara ke 5 jenis alat bukti tadi, seperti saksi, ya, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Ini nggak lagi seperti ada petunjuk. Ya. Kalau dulu posisi alat bukti elektronik ini adalah sebagai petunjuk, atau mereka bisa menjadi barang bukti. Tetapi dengan adanya undang-undang tidak pidana korupsi yang terbaru, pasal 26-nya secara konkret, secara faktual, mereka mengakui sebagai alat bukti utama. Ya. Baik mereka pada saat bisa digunakan pada saat pembuktian atau pada saat melakukan aset tracing. Ini menjadi barang bukti yang saling melengkapi. Bisa menjadi barang bukti pada saat tidak pidana berlangsung atau menjadi alat bukti dalam rangka pencarian aset. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana mengembalikannya? Kita lihat dari sisi tadi. Ya, tadi udah benar ada penada suspek, penada money, dan penada aset. Ya, ini yang penting. Nah, transaksi keuangannya seperti apa? Transaksi asetnya seperti apa? Orang-orang di sekitar mereka itu melakukan hal yang seperti apa? Jadi bisa kita deteksi melalui data, melalui intelijen cyber, melalui AI sekarang. Semua bisa kita gunakan, nggak usah khawatir. Dan status
alat buktinya kalau menurut saya lebih utama daripada keterangan saksi. Sangat menarik. Jadi digital forensik ini pun sangat berpengaruh nih Bapak ya, untuk melihat bagaimana kemudian kita men-tracing aset dan men-tracing suspek seperti itu. Jadi menurut Bapak sebagai seorang penegak hukum, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala? Menjadi kendala di dalam mengungkap tindak pidana korupsi, khususnya di dalam melakukan pengumpulan tindak pidana itu menjadi suatu tindak pidana yang utuh. Jadi apakah dia kemudian akan diturunkan dalam tindak pidana lain? Bagaimana kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan? Begini, kalau pasal 2 pasal 3 ya, dalam tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian negara dan perekonomian negara, itu tidak terlalu sulit untuk melakukan satu pembuktian. Kenapa? Karena alat buktinya pasti utuh, surat, proyek, ya, uang yang di markup atau yang di mixdown, atau macam-macam. Ini pasti semuanya kelihatan. Ya. Karena apa? Kita akan bicara mengenai 3 pertanggungjawaban. 1 pertanggungjawaban administratif, 2 pertanggungjawaban fisik, dan pertanggungjawaban keuangan. Kalau terkait dengan pasal 2 pasal 3. Tapi kalau terkait dengan pasal 5, 11, 12, yaitu tentang tindak pidana penyuapan dan gratifikasi, ini kemungkinan kita tidak akan banyak yang saling sembunyikan. Kalau tidak OTT atau tangkap tangan, kita nggak akan bisa menemukan. Kenapa? Karena akan mungkin orang dapat satu keuntungan melaporkan dirinya sendiri untuk sebagai satu tindak pidana. Maka dari itu dalam undang-undang tindak pidana korupsi diatur mengenai gratifikasi. Ketika Anda mendapatkan sesuatu kepada orang lain dalam kapasitas Anda sebagai pejabat, Anda diberikan waktu dalam waktu 30 hari untuk lapor, ya, untuk memberikan atau mengembalikan kepada negara, namanya gratifikasi. Tapi kalau dalam 30 hari Anda tidak melapor, itu termasuk kategori tindak pidana suap. Pasal 12 besar. Benar sekali Pak. Jadi saya tertarik tadi mendengar kata-kata flexing. Sekarang kan sedang fenomena yang terjadi di masyarakat, tentunya di media sosial, banyak sekali kita melihat influencer-influencer baru kemudian muncul dengan keflexingan itu Pak. Apakah itu menjadi suatu indikator atau mencirikan bahwa tindak pidana korupsi ini sudah beralih gitu? Ibaratnya melibatkan beberapa influencer untuk menutupi hasil tindak pidana korupsi. Demikian gitu. Itu bisa saja mereka ya menggunakan influencer dan orang-orang terkenal untuk melakukan pencucian uang. Bisa saja itu terjadi. Nah, tapi dengan adanya media sosial yang begitu berkembang sekarang, itu akan mempermudah kita. Satu dari sisi transaksi dari mana mereka bisa mendapatkan uang tiba-tiba banyak. Pajak. Jadi tidak hanya berimpact kepada tindak pidana korupsi, juga berimpact terhadap tidak pidana perpajakan yang notabene terkait dengan pendapatan negara. Banyak kan? Iya. Jadi bisa juga, ini pajak nih, maka orang bilang pajak tolong dong dilihat dari mana transaksinya. Iya, dimention ya Pak. Ya, dimension orang pajak. Gitu. Dimension aparat penegak hukum, misalnya polisi bukan hanya jaksa. Iya. Ini melakukan tindak pidana apa? Mungkin TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Iya. Tidak pidana trafficking, mungkin aja tidak pidana lain atau narkotika, atau mereka sebagian daripada jaringan internasional. Ini lebih mudah lagi. Maka dari itu banyak tindak pidana diungkap dari media sosial. Pernah dengar Doni Salaman dulu? Iya. Nah, itu kita ungkap tindak pidananya. Kenapa orang tiba-tiba lulusan luar negeri, apalagi S3, S2 mereka nggak sekolah tiba-tiba kaya raya. Ya kan? Ini perlu dipertanyakan. Ya zaman sekarang ini, maka tadi saya bilang dengan adanya transformasi digital, teknologi informasi, orang tidak bisa sembunyi dan bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu lagi di dunia ini. Apalagi ada pembatasan transaksi uang cash, uang kartal. Masuk luar negeri juga ada pembatasan. Nah, ini tidak ada lagi bisa kita sebut. Iya, benar, menarik sekali Pak. Jadi kasus-kasus seperti itu tuh sering dilihat, sering dinikmati oleh masyarakat luas sehingga menjadi suatu kecemburuan sosial. Kenapa? Berbisnis baru sekian tahun itu sudah mencapai ratusan miliar bahkan triliunan asetnya. Jadi itu menjadi suatu cara juga yang ampuh di dalam melakukan admissible dan relevansi data elektronik ini menjadi alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi. Ya, seperti itu. Mungkin untuk menyingkat waktu Bapak, karena kita keterbatasan waktu, mungkin closing statement yang bisa disampaikan kepada generasi muda, generasi Gen Z gitu ya Bapak, dalam ikut campur ini. Jadi begini, kita sebagai bukan hanya generasi muda dan kita semua ya, lembaga pendidikan, institusi apapun itu yang perlu kita lakukan adaptasi, yaitu ada 2 hal, yaitu terkait dengan globalisasi.
yang notabene akan berpengaruh terhadap kita semua ya. Karena dunia tanpa batas, tanpa sekat, dan tanpa waktu ya. Yang kemudian ada namanya transformasi informasi teknologi dan digital. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus kita antisipasi, harus mitigasi. Yang paling terpenting apa yang kita harus lakukan adalah adaptasi terhadap semua hal, yang dua hal tadi, sehingga kita bisa bertahan, bisa beradaptasi, dan bisa agile dalam menghadapi satu persoalan. Dan yang paling terpenting adalah kita memanfaatkan dua hal tadi menjadi lebih bermanfaat, lebih hebat, lebih besar, dan lebih. Nah, itu loh. Jangan sampai adanya perkembangan ini menjadikan kita menjadi kecil atau menjadi tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa menggunakan teknologi transformasi digital. Baik, terima kasih sekali Bapak, menarik sekali. Sebenarnya pengen banget Bapak untuk lebih panjang kita diskusi, tapi karena kita dipersingkat oleh waktu, sehingga dengan penjelasan tadi mungkin teman-teman sahabat Undiknas juga bisa memahami bahwa pentingnya ketika kita membatasi diri di era digitalisasi ini, tetapi juga ada pentingnya juga kita bersosialisasi di dunia era digitalisasi supaya tahu perkembangan. Memang era digitalisasi itu dia tidak akan mampu merubah, tapi dia mampu mendukung percepatan. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya sudah mendampingi sahabat Undiknas pada pagi hari ini. Ditunggu lagi kehadirannya di lain waktu, kesempatannya waktu, dan tentunya dengan tema yang lebih menarik. Terima kasih sahabat Undiknas. Baik, terima kasih sahabat Undiknas. Sampai ketemu lagi di Time Talk with Undiknas. Selamat siang.